Manusia merupakan makhluk sosial, di mana artinya kita adalah seorang individu yang tidak dapat hidup seorang diri. Perbedaan kultur dan budaya ini tidak hanya terdapat dalam lingkup lintas kota, provinsi, dan pulau, namun juga dalam lintas antar negara. Singapura sendiri dikenal sebagai negara yang memiliki etos kerja tinggi. Meskipun wilayahnya kecil, Singapura berhasil membuktikan bahwa SDM yang beretos kerja tinggi merupakan pilar penggerak utama bagi sebuah negara. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan etos kerja? Menurut Sinamo Darajat, etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka. Karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Etos mencakup sikap terhadap waktu, kerja, dan masa depan yang kemudian membentuk sehimpunan perilaku khas individu atau organisasi. Nah, untuk analisis lebih lanjut, kita bahas bersama-sama yuk. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Moniaga, Mamah, dan Rondo Nuwu tahun 2011, produktivitas yang tinggi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan adanya etos kerja pada karyawan. Hal tersebut rupanya berbanding terbalik dengan kondisi para karyawan di Indonesia saat ini. Indonesia ternyata memiliki tingkat produktivitas yang cenderung masih rendah meskipun sudah membaik jika dibandingkan pada tahun 2011. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy kepada 12 negara di Asia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat etos kerja yang paling rendah. Hal ini ditunjukkan dari nilai indeks persepsi Indonesia sebesar 7,50 dari skala 0 hingga 10. Angka 0 merupakan nilai terbaik sedangkan angka 10 adalah nilai terendah. Jansen Sinamo menyajikan 8 etos kerja profesional dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kerja adalah rahmat. Bekerja tulus penuh syukur. 2. Kerja adalah amanah. Bekerja benar penuh tanggung jawab. 3. Kerja adalah panggilan. Bekerja tuntas penuh integritas. 4. Kerja adalah aktualisasi. Bekerja keras penuh semangat. Kerja adalah ibadah. Bekerja serius penuh kecintaan. 6. Kerja adalah seni. Bekerja cerdas penuh kreativitas. 7. Kerja adalah kehormatan. Bekerja tekun penuh keunggulan. 8. Kerja adalah pelayanan. Bekerja sempurna penuh kerendahan hati. Meskipun terdapat etos-etos yang telah disebutkan tadi, mengapa di negara Indonesia sendiri etos kerja masih kurang baik? Lalu apa sih penyebab dari turunnya etos kerja di Indonesia? Berikut adalah penyebab dari turunnya etos kerja karyawan Indonesia setiap tahunnya. Kurang menguasai bidang pekerjaan mereka. Kurang inisiatif, pasif dan segan memberi masukan. Kurangnya kemampuan dalam mengelola waktu dan prioritas. Rendahnya perilaku positif dalam bekerja, kurangnya kepatuhan terhadap aturan, memiliki keinginan belajar yang rendah. Berikut adalah beberapa contoh kasus ketimpangan etos kerja yang terjadi di Indonesia. Terdapat 185 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkup pemerintah Kota Madia, Jakarta Barat, mendapat surat teguran karena mangkir masuk kerja pada hari pertama setelah libur Lebaran. Mangkir pada hari pertama juga terjadi pada instansi-instansi pemerintah baik tingkat kantor gubernur, wali kota, dan bupati di Jabodetabek yang jumlahnya diperkirakan mencapai 90 hingga 95%. Padahal di pemerintahan sendiri telah memberikan waktu libur Lebaran yang panjang untuk mencegah banyaknya pegawai negeri sipil yang mangkir dari tugasnya. Selain itu, kasus yang sering sekali terjadi di Indonesia adalah korupsi. Indonesia masuk ke dalam kelompok negara-negara yang tingkat korupsinya buruk.
Sebagaimana diungkap M. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan hampir semua pejabat. Penyebab utamanya muncul perilaku berbagai macam tindak kejahatan, termasuk tindak korupsi, adalah kondisi internal dari individu yang bersangkutan, yakni rendahnya moralitas yang mereka miliki, rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Dalam kasus lain, yang pernah dituliskan dalam sebuah Twitter, di mana dikatakan bahwa para pekerja di Indonesia dengan di Singapura sangatlah jauh berbeda. Para pekerja di Indonesia masih tergolong muda, jadi kurangnya akses bagi orang tua untuk masuk ke dalam ranah pekerjaan tersebut. Sedangkan di Singapura, para pekerjanya pun tidak diberikan masa pensiun, jadi masih bisa terus bekerja dan mendapatkan penghasilan. Namun mengapa mereka masih terus mencari nafkah? Tentu saja karena biaya hidup di Singapura sangatlah mahal. Hal itu juga ditambah karena mereka sudah terbiasa untuk bekerja keras. Jadi perbedaan yang mungkin dapat kita lihat selain kebutuhan hidup yang berbeda adalah karena di Singapura masyarakatnya sangat workaholic, sedangkan di Indonesia dapat dikatakan masyarakatnya lebih santai. Dilihat dari contoh kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa etos kerja karyawan di Indonesia rendah karena kurangnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pula. Hodges dan News Pratiwi tahun 1990 mengatakan bahwa disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, pengertian disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi. Kemudian niat untuk mentaati peraturan itulah yang merupakan suatu kesadaran pribadi yang seharusnya setiap karyawan Indonesia miliki. Terima kasih telah menonton. Berikut adalah video persembahan dari kami kelompok 6 guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Selamat kembali beraktivitas.